Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim ajma'in. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. فقال الله تعالى في القرآن الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Alhamdulillah, puji syukur senantiasa kita selalu panjatkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan alam semesta, Tuhan yang menciptakan kita semua, Tuhan yang menghidupkan dan mematikan, yang paling berhak atas segala ciptaannya, yang telah memberikan kenikmatan berupa kehidupan, memberikan hidayah kepada kita, menunjuki kita ke jalan yang lurus. Allah Subhanahu wa Ta'ala, mudah-mudahan kita tidak pernah lupa untuk senantiasa mengingat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam sepekannya kita diminta oleh Allah untuk melaksanakan sholat Jumat berjamaah. Dan tentu wasiat yang sering disampaikan oleh khatib adalah wasiat takwa. Karena bekal terbaik kita menuju kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, menuju ridha Allah Subhanahu wa Ta'ala itu adalah bekal ketakwaan. Salawat beserta salam semoga tercurah limpah kepada baginda kita uswatun hasanah Sayyidina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, para sahabatnya, generasi terbaik di masa beliau dan setelahnya. Dan mudah-mudahan kita semua yang mencintai beliau bisa dipertemukan kelak suatu saat nanti dengan beliau dan dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala di surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, sebelum khatib menyampaikan khutbah pada siang hari ini, sebagaimana biasa khatib mengajak diri pribadi dan umumnya jamaah sekalian yang menghadiri di masjid ini dan juga yang mendengarkan melalui pengeras suara ini, mari kita sama-sama meningkatkan kualitas keimanan dan ketakwaan kita, kemudian juga meningkatkan kualitas ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, agar Allah Subhanahu wa Ta'ala meridhoi kita semua dan kemudian memberikan kesempatan untuk kita semua terus berada di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, di beberapa pekan yang lalu sempat heboh berita berkaitan dengan pernyataan dari Panglima Komando Cadangan Strategis Angkatan Darat, Letjen TNI Dudung Abdul Rahman. Beliau melontarkan suatu pernyataan yang kontroversi, ya. Intinya adalah jangan terlalu fanatik terhadap agama. Sebabnya semua agama di mata Tuhan sama. Ini fakta yang pertama. Yang kedua, pernyataan dari Menteri Agama yaitu Yakut Khalil Qomas. Beliau juga menyampaikan, walaupun ini dikutip di beritanya itu adalah
tanggal 5 bulan April. Jadi sudah cukup lama. Beliau kemudian menyampaikan, meminta agar doa semua agama dibacakan di acara-acara Kementerian Agama. Hadirin kaum muslimin, munculnya dua pernyataan pejabat negara di atas, meski dalam waktu yang berbeda, sesungguhnya mengusung semangat yang sama, yaitu pluralisme agama. Bahkan sebetulnya ungkapan senada juga sudah banyak didengar atau sudah banyak bertebaran. Semisal sejumlah jargon, semua agama benar, tidak perlu ada klaim kebenaran, jangan terlalu fanatik dalam beragama karena mengancam persatuan, toleransi beragama harus dijunjung tinggi, dan seterusnya. Dalam praktiknya, pluralisme agama saat ini sudah mengarah kepada sinkretisme atau mencampur adukan agama. Contohnya adalah adanya acara doa lintas agama. Umat Islam memasuki gereja kemudian bersolawat di dalamnya ataupun berceramah di dalamnya. Ini yang kemudian kita harus ketahui bersama bahwa hal yang seperti ini adalah sesuatu yang berbahaya. Hadirin kaum muslimin, pertanyaannya adalah bagaimana seharusnya umat Islam ini menyikapi gagasan, praktik sekaligus propaganda dari pluralisme agama. Benarkah semua agama itu sama? Benarkah demi toleransi beragama umat Islam perlu ikut-ikutan doa lintas agama, perayaan Natal dan seterusnya? Hadirin kaum muslimin, Allah Subhanahu wa taala menyampaikan, Inna dina indallahil Islam. Sesungguhnya agama yang diakui di sisi Allah Subhanahu wa taala itu hanyalah Islam. Dalam beberapa tafsir disebutkan bahwa agama yang Allah ridhoi itu hanyalah Islam. Berarti mafhum mukhalafahnya itu adalah, atau pemahaman kebalikannya, agama selain Islam itu tidak diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan ini menjadi konsekuensi logis bagi umat Islam. Bahkan umat yang lain pun mengatakan bahwa agama saya yang paling benar. Sehingga ini wilayahnya adalah wilayah akidah. Wilayah akidah ini tidak bisa disamakan dengan wilayah ukhuwah atau wilayah persaudaraan sebangsa misalkan. Karena wilayah akidah ini adalah pilihan untuk meyakini bahwa innas salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Hadirin kaum muslimin, kemudian juga disampaikan di dalam surah Al-Imran, wa may yabtaghi ghayra al-islami dina fala yuqbalu minhu wa huwa fil akhirati minal khasirin. Siapa saja yang mencari agama selain Islam tidak akan pernah akan diterima agama itu dari dirinya, dan di akhirat kelak dia termasuk ke dalam kaum yang merugi. Ini disampaikan oleh Allah Subhanahu wa taala agar kita konsisten dengan agama yang kita pilih, mengikuti rambu-rambu yang telah Allah dan Rasul-Nya tetapkan untuk kita. Namun tentu saja untuk masalah perbedaan dengan non-muslim itu bisa dikaji lagi. Namun dalam wilayah akidah tentu saja kita harus berbeda. Karena itu menganggap bahwa semua agama sama tentu bertentangan dengan Al-Qur'anul Karim. Anggapan tersebut juga sangat tidak masuk akal. Sebabnya jika semua agama benar, apa perlunya Rasulullah SAW bersusah payah, bahkan dengan mempertaruhkan segalanya termasuk nyawa beliau.
mendakwakan Islam selama 23 tahun kepada para pemeluk agama yang lain. Apa pentingnya beliau mengajak kaum Yahudi, kaum Nasrani, dan kaum musyrik agar masuk ke dalam Islam dan meninggalkan agama mereka. Rasulullah SAW bahkan bersabda, "Aku diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk memerangi umat manusia hingga mereka bersaksi bahwa tidak ada Tuhan selain Allah dan bahwa Muhammad adalah utusan Allah. Juga agar mereka menegakkan salat dan menunaikan zakat. Jika mereka melakukan hal demikian, maka darah dan harta mereka terpelihara dariku, kecuali ada alasan yang dibenarkan oleh Islam dan perhitungannya diserahkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala." Selain itu, bukti bahwa hanya Islam adalah agama yang benar, sementara selain Islam adalah batil, adalah banyaknya celaan di dalam Al-Quran terhadap pemeluk agama Yahudi, Nasrani, maupun kaum musyrikin. Allah Subhanahu wa Ta'ala memandang mereka sebagai kaum kafir, kuffar. Allah Subhanahu wa Ta'ala misalnya berfirman dalam surah Al-Baqarah ayat 72, "Sungguh telah kafir orang-orang yang mengatakan bahwa Allah adalah Al-Masih putra Maryam." Sungguh telah kafir orang-orang yang mengatakan bahwa Allah adalah yang ketiga di antara yang tiga, padahal tidak ada Tuhan kecuali Tuhan yang satu, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bahkan Allah Subhanahu wa Ta'ala memandang kaum musyrik sebagai najis. Wahai orang-orang beriman, sungguh kaum musyrik itu najis. Karena itu janganlah membiarkan mereka memasuki Masjidil Haram setelah tahun mereka itu. Hadirin kaum muslimin, Islam jelas mencela dan mengecam kaum kafir, baik Yahudi, Nasrani maupun kaum musyrik. Di akhirat kelak mereka ditempatkan di tempat yang paling buruk, yakni neraka jahanam. Bahkan gelar untuk mereka itu adalah syarrul bariyah, sebagaimana disampaikan di dalam surah Al-Bayyinah ayat 6. Sungguh orang-orang kafir dari kalangan ahlul kitab maupun dari kalangan kaum musyrik akan ditempatkan di neraka jahanam. Mereka kekal di dalamnya, mereka adalah seburuk-buruknya manusia. Namun demikian, dalam hal perlakuan terhadap mereka di dunia, Islam tetap bersikap toleran. Islam misalnya tidak pernah memaksa mereka untuk masuk ke dalam Islam. Allah Subhanahu wa Ta'ala menyampaikan, "La iqraha fid din." Tidak ada paksaan di dalam memeluk agama Islam ini. Bahkan di masa kekhilafan Islam, mereka pun diperlakukan setara dan adil sebagai warga negara. Bahkan istilah untuk orang-orang kafir yang berada di wilayah daulah Islam itu adalah kafir zimmi, yang hartanya, yang jiwanya, darahnya dilindungi oleh Islam. Namun demikian, toleransi Islam terhadap pemeluk agama yang lain bukan berarti mengakui kebenaran agama mereka. Sebagaimana telah dijelaskan, Islam tetap memandang agama yang lain selain Islam adalah batil. Apalagi jika toleransi beragama dipahami sebagai menyamakan semua agama yang menjurus pada mencampur adukan dalam praktek beragama. Jelas ini suatu perbuatan yang tercela. Allah Subhanahu wa Ta'ala menegaskan, "Untuk kalian agama kalian, untukku agamaku." Hadirin kaum muslimin, sidang Jumat yang sama-sama mengharapkan ridha Allah Subhanahu wa Ta'ala, Islam jelas memisahkan antara yang hak dengan yang batil. Tidak bisa dicampur adukan. Namun kondisi di wilayah semisal Indonesia yang agama selain Islam diakui, tentu saja mengharuskan kita tetap memperlakukan mereka sebagaimana manusia biasa. Namun tentu dengan batasan-batasan tertentu. Misalkan ketika mereka beribadah, kita tidak mesti untuk mengganggu mereka, biarkan. Bahkan ketika membuat gereja pun tidak dipermasalahkan. Namun ketika sudah masuk ke dalam wilayah ibadah, kemudian kita meyakini bahwa semua agama itu benar, maka
itulah yang kemudian kita harus pikirkan ulang agar jangan sampai pemahaman-pemahaman seperti itu merusak akidah kita, sehingga pemurnian akidah justru malah menjadi pencampur adukan akidah. Barakallahu li wa lakum. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim ajma'in. Hadirin kaum muslimin, di khutbah yang kedua, marilah kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah senantiasa membimbing kita melalui lisan para ulama, melalui lisan para guru-guru kita yang mengerti tentang agama, untuk kemudian diluruskan sampai dengan waktu ajal tiba. Semoga Allah Subhanahu wa taala mempertemukan kita bukan hanya di dunia, melainkan mempertemukan kita hingga masuk ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala habibina wa syafi'ina wa karimina wa maulana Muhammad. Sallim wa radiyallahu tabaraka wa ta'ala kulli sahabati Rasulillah ajma'in. Amin. Alhamdulillahi rabbil alamin, hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika al-karim wa 'azimi sultanik. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين.